Yang pertama kita akan membuat kulitnya terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 125 ml air suhu ruang, tambahkan 70 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 100 gram margarin. Kita masak nanti di atas kompor dengan api kecil saja. Nah, ini salah satu nanti cara yang membuat adonan kulit bolonnya itu nanti menjadi lebih lentur, sehingga saat digilas tidak mudah rusak atau tidak mudah sobek ya. Masak sampai meleleh semua margarin dan mendidih airnya. Kalau sudah mendidih, matikan kompornya, terus biarkan sampai uap panasnya hilang, kurang lebih 1 menit. Kalau sudah, masukkan tepung terigunya. Nah, langsung tambahkan 350 gram tepung terigu. Aku pakai protein tinggi, jadi ini cairan, margarin masih dalam keadaan panas. Langsung kita masukkan tepungnya ya. Nah, di sini nanti yang membuat kulit bolen atau bolen pisangnya itu tidak berbau tepung saat kita makan. Karena ini sudah mulai berat, jadi akan aku bantu dengan tangannya, tapi harus hati-hati karena ini adonan masih panas. Uleni sebentar sampai nanti adonan tidak lengket lagi di dalam wadahnya. Lalu ini dibiarkan sampai hangat. Nah, kalau sudah hangat, ini sudah aku cek ya, ini sudah cukup. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Terus kita uleni sebentar sampai nanti kuning telurnya menyatu dengan adonan. Terus akan aku pindahkan ke tempat yang lain. Nah, ini akan aku uleni sebentar, terus masukkan ke dalam plastik atau wadah tertutup, dan ini akan aku simpan dalam lemari es kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu kita membuat adonan lemaknya atau pengganti coarse fat, siapkan mangkok, masukkan 100 gram margarin, kemudian aduk sebentar. Terus untuk yang selanjutnya, masukkan 130 gram tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein tinggi. Kalau mau pakai yang protein sedang juga boleh. Aduk sampai adonan bisa rata, menyatu semuanya dengan baik. Kalau dirasa sudah berat pakai spatula, ini boleh diganti pakai tangan. Seperti ini untuk caranya ya. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Kita sisihkan dahulu, terus ambil untuk adonan kulit bolennya tadi yang sudah disimpan dalam lemari es kurang lebih 30 menit. Lalu ini akan aku gilas memakai rolling pin. Gilas nanti sampai dengan didapat di ukuran 40 cm. Jadi untuk menggilasnya kalau bisa satu sisi dahulu, baru pindah ke sisi yang berikutnya, jangan langsung ya, supaya nanti kulitnya itu tetap mulus, tidak rusak. Letakkan adonan lemaknya atau pengganti coarse fatnya ke bagian tengah sambil dipipihkan, tapi tidak perlu sampai selebar adonan kulit ya, cukup seperti ini, terus dilipat. Nah, untuk mengunci bagian tengahnya kita cubit-cubit saja sampai rapat. Begitu juga dengan bagian pinggirannya. Jadi nanti untuk adonan lemaknya itu tidak keluar atau tidak bocor saat digilas untuk yang berikutnya. Kalau sudah, ini kita gilas kembali dengan rolling pin. Untuk menggilasnya seperti ini ya. Jadi setengah bagian dulu, baru nanti pindah ke sisi yang satunya lagi supaya kulitnya tetap cantik, tidak sobek dan tidak rusak. Ini aku gilas sampai didapat panjang sekitar 40 cm ya. Nah, kalau sudah cukup, ini akan aku lipat. Untuk lipatan yang pertama yaitu lipatan tunggal. Seperti ini untuk melipatnya. Terus kita putar, lalu kita gilas kembali dengan rolling pin. Untuk ukurannya ini tetap sama. Usahakan untuk menggilasnya itu pelan saja ya, supaya kulitnya itu tetap mulus, tidak sobek. Dan untuk lipatan yang kedua tetap sama seperti ini, lipatan tunggal. Lalu putar kembali, kemudian digilas kembali untuk yang ketiga kali. Nanti sampai didapat di ukuran sekitar 20 dikali 30 cm. Nah, ini sudah cukup ya, seperti ini ukurannya. Terus ini akan aku bagi menjadi 6 dikali 2. Sehingga nanti menghasilkan sebanyak 12 bolen lilit pisang. Nah, terus ini simpan dalam loyang dahulu, kemudian beri tutup plastik supaya tetap lembab, tidak kering. Untuk pisangnya aku pakai pisang raja sebanyak 12 biji. Ini yang sudah aku tumis dengan margarin seperti ini ya warnanya. Ini harus pisangnya sudah masak atau sudah matang supaya nanti itu rasanya tidak sepat
dia akan keluar seperti rasa madu ya, enak. Terus ambil satu, kemudian kita gilas bagian tengah sampai bagian pinggirnya seperti ini ya. Lalu letakkan pisang, kemudian sudah disayat bagian tengahnya. Ini aku tambahkan dengan coklat batang karena ini yang rasa coklat tanpa keju. Kemudian digulung, lalu untuk bagian sisanya ini akan aku sayat sebanyak 9 sayatan. Usahakan untuk sayatannya ini rapi tapi tidak putus sampai di ujung ya. Sisakan sedikit untuk kulit bagian ujungnya supaya nanti tidak terbuka saat dipanggang. Terus kita tekan-tekan bagian ujungnya supaya tipis sehingga nanti bisa menempel dengan baik. Lalu tinggal digulungkan saja seperti ini. Terus rapikan bagian pinggirannya, kita kunci seperti ini ya. Untuk hasilnya ini rapi ya. Nah, ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang, ditata. Untuk loyang, untuk ukurannya aku pakai ukuran 30 yang diolesi dengan margarin. Lakukan hingga selesai semua. Untuk yang satu loyang tadi yang rasa coklat, ini yang untuk rasa coklat keju. Lalu beri tutup plastik supaya tetap lembab. Kemudian ini aku siapkan polesannya, 1 kuning telur dan 1 sendok teh susu cair. Di sini aku pakai susu evaporasi, jadinya agak kental ya. Kemudian untuk yang loyang pertama akan aku panggang adalah yang coklat keju. Oleskan kuning telur ke bagian permukaan atasnya. Untuk sisanya nanti yang untuk loyang yang kedua, untuk sisa telurnya supaya tidak kering, ini beri dengan tutup plastik ya. Terus akan aku beri topping keju cheddar di bagian atasnya. Lalu ini siap untuk dimasukkan ke dalam oven. Untuk oven ini sudah aku panaskan tadi kurang lebih 10 menit sehingga panasnya sudah merata ya. Aku letakkan di rak tengah. Dan untuk apinya kalau memakai api seperti komporku ini, seperti ini. Api sedang ke besar atau nanti didapat di suhu 200 derajat Celcius. Untuk lubang atas aku tutup. Ini dipanggang nanti kurang lebih 55 atau sampai 60 menit ya. Atau nanti sampai matang tergantung dari oven dan kompor yang dipakai di rumah. Nah, untuk loyang yang kedua ini akan aku poleskan kuning telur dari sisanya tadi ke seluruh permukaan bagian atasnya. Lalu akan aku beri topping dengan coklat tabur karena ini yang rasa pisang coklat ya. Nah, aku akan kembali ke loyang yang pertama tadi dipanggang. Jadi untuk api jangan memakai api kecil ya. Kalau memakai api kecil nanti sulit mengembang, sulit terbentuk lapisan dari pastrinya. Dan nanti pasti akan mentah walaupun sudah lama dipanggang. Nah, ini untuk yang loyang pertama sudah matang, aku keluarkan. Kemudian masukkan untuk loyang yang kedua. Untuk posisinya tetap sama di rak tengah. Waktu panggangnya serta apinya tetap sama dengan yang pertama tadi ya. Ini untuk yang rasa pisang coklat kejunya. Aku pindahkan ke wadah yang lain. Nah, ini untuk yang rasa pisang coklat atau loyang yang kedua juga sudah matang. Sekarang kita lihat untuk hasilnya seperti apa ya. Ini untuk yang pisang keju coklat. Matangnya ini bagus, warnanya cantik, tidak gosong. Tuh bagian kulitnya tuh kelihatan sekali, ini sangat renyah, garing, kriuk. Coba bagian dalamnya kita lihat. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini, kulitnya terbentuk ya, berlapis-lapis. Ini matang sampai ke dalam, kelihatan tidak ada yang mentah. Nah, ini untuk yang rasa pisang coklatnya, kita lihat juga apakah dia matang juga sampai ke dalam. Nah, ternyata sama ya, dia garing sampai ke dalam. Ini sangat renyah sekali, tuh kelihatan, jika diginikan dia baru hancur. Yang pertama kita akan membuat adonan kulitnya terlebih dahulu. Siapkan mangkok, masukkan 50 gram gula pasir, lalu tambahkan 80 ml air panas, 50 gram margarin, tambahkan seperempat sendok teh garam, aduk sebentar supaya gulanya bisa larut. Seperti ini sudah cukup. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein yang tinggi, boleh pakai protein yang sedang. Karena ini sudah berat atau lebih gampangnya akan aku aduk memakai tangan saja ya. Uleni sebentar sampai nanti adonan betul-betul sudah tidak lengket di dalam mangkoknya. Seperti ini sudah cukup. Lalu masukkan 1 butir kuning telur, ukurannya sedang. Uleni kembali sampai kuning telurnya betul-betul sudah menyatu dengan baik. Seperti ini ya hasilnya, tuh kelihatan. Lalu masukkan ke dalam plastik.
Sisihkan terlebih dahulu kalau sudah. Untuk selanjutnya membuat adonan lemaknya, siapkan mangkok. Masukkan sebanyak 100 gram tepung terigu, aku pakai protein tinggi. Lalu masukkan 70 gram margarin. Untuk tepung terigunya boleh pakai yang protein sedang. Ini diaduk nanti sampai menggumpal dan tidak lengket lagi di dalam mangkoknya ya. Nah seperti ini sudah cukup. Terus ini juga dimasukkan ke dalam plastik. Untuk kedua adonan ini akan aku istirahatkan di dalam lemari es kurang lebih 30 menit ya. Nah kalau sudah selama 30 menit bisa dikeluarkan untuk kedua adonan. Kemudian ambil adonan yang pertama. Ini nanti akan aku pipihkan atau digilas dengan rolling pin. Gilas nanti sampai didapat di ukuran sekitar 35 cm. Nah kalau sudah cukup seperti ini, bisa dimasukkan untuk adonan lemaknya. Letakkan di bagian tengahnya untuk adonan lemaknya atau pengganti dari korsletnya ya. Terus pipihkan, tapi tidak perlu sampai selebar dengan adonan yang pertama tadi. Lalu ditutup supaya tidak bocor. Ini bisa dilipat untuk bagian ujungnya ya, kedua sisinya seperti ini. Terus diputar, kemudian akan aku gilas kembali. Pipihkan nanti sampai didapat di ukuran sekitar 40 cm. Untuk menggilasnya satu sisi dahulu sambil ditekan pelan ya. Jangan terlalu kencang supaya nanti kulitnya itu tidak rusak. Nah kalau sudah ini dilipat, untuk yang lipatan pertama seperti ini namanya lipatan tunggal. Terus putar kembali, kemudian pipihkan kembali dengan rolling pin. Untuk menggilasnya seperti ini ya. Untuk yang kedua ini juga sama. Gilas sampai didapat di ukuran sekitar 40 cm. Kalau sudah, ini nanti akan dilipat. Untuk yang lipatan kedua, lipatannya sama dengan yang pertama tadi, yaitu lipatan tunggal. Seperti ini ya. Tinggal ditumpuk saja, lalu diputar kembali. Nah, untuk yang terakhir ini digilas nanti sampai didapat di ukuran sekitar 35 dikali 15 cm. Jadi di sini nanti akan aku bagi menjadi 3 dikali 8 ya. Kalau sudah, ini disimpan dahulu atau diletakkan di dalam loyang, kemudian beri tutup dengan plastik supaya tidak kering. Untuk isiannya aku pakai keju cheddar yang aku potong, ini kurang lebih panjangnya sekitar 10 cm seperti ini ya. Kalau mau lebih panjang juga boleh atau lebih pendek juga boleh. Ini aku siapkan sebanyak 24, kemudian ambil satu adonan, ini terlihat layernya ya terbentuk. Lalu ini digilas sampai nanti tipis di sekitaran ukuran 10 cm ya, sesuai dengan ukuran kejunya. Nah kalau sudah cukup dirasa, lalu letakkan kejunya di bagian sisi yang satu, kemudian tutup bagian sampingnya, lalu gulung 1 kali atau 2 kali, sisakan sedikit. Nah untuk yang sisa ini akan aku sayat dengan pisau. Di sini aku sayat sebanyak 8 kali sayatan. Nah kalau sudah tinggal digulungkan saja. Jangan lupa untuk ujungnya ditipiskan ya, supaya nanti bisa menempel dengan baik dan saat dipanggang itu tidak terbuka. Kalau sudah, rapikan sebentar. Nah seperti ini hasilnya. Ini langsung diletakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin ya. Untuk loyang aku pakai ukuran 30. Lakukan hingga selesai semua dibentuk. Untuk olesannya siapkan 1 butir kuning telur dan setengah sendok teh susu cair. Aku pakai susu UHT. Kemudian oleskan ke bagian permukaan atasnya secara berurut. Ini akan aku kerjakan 1 loyang terlebih dahulu ya, karena akan aku panggang 1 loyang dahulu. Terus bagian atasnya beri dengan parutan keju cheddar. Jadi untuk yang 1 loyangnya lagi nanti menunggu ya, atau giliran. Untuk sisa kuning telurnya ini diberi tutup plastik supaya tidak kering. Lanjut langsung kita panggang. Untuk ovennya sudah aku panaskan tadi dengan api sedang ke besar selama 10 menit. Letakkan di rak tengah. Kalau otangnya susun 3 seperti punyaku. Untuk apinya seperti ini ya.
api sedang ke besar sedikit atau nanti didapat di suhu 200 derajat Celcius. Untuk cara memanggangku seperti ini ya. Aku memakai kompor yang aku beri tatakan lagi atau dudukan lagi supaya ada jarak antara api dan ovennya, sehingga setiap kali memanggang cake itu bagian bawahnya tidak cepat gosong. Untuk lubang atas ini aku tutup, ini dipanggang kurang lebih 50 menit atau nanti sampai matang, tergantung dari oven yang dipakai di rumah ya. Jadi pahami dan kenali oven masing-masing yang ada di rumah. Nah kalau sudah matang ini bisa dikeluarkan. Ini untuk yang loyang pertama. Aku rasa ini sudah cukup ya, bagian atasnya sudah kecoklatan jadi bisa dikeluarkan. Lalu masukkan untuk loyang yang kedua yang sudah diolesi dengan sisa kuning telur dan sudah ditaburi dengan keju cheddar. Untuk waktu panggangnya dan lama waktunya juga sama ya seperti yang pertama tadi. Nah ini untuk yang loyang pertama tadi. Ini aku pindahkan ke wadah yang lain. Nah ini untuk yang loyang kedua juga sudah matang ya. Nah ini dia sudah selesai semua dipanggang, hasilnya ini lumayan banyak. Kita lihat dari dekat tuh, tampilannya sangat cantik sekali, dia matang dengan baik, bawahnya tidak gosong, kulitnya kelihatan tuh. Sangat garing di luar saat dibuka, kelihatan ya. Kulitnya berlapis-lapis walaupun ini tipis, karena ini keju lilit memang modelnya seperti ini ya. Untuk rasanya ini dijamin pokoknya enak sekali, ada renyah, gurih, garing, tapi saat dimakan apalagi saat panas ini kejunya terasa meleleh dan lumer di mulut. Siapkan pisang yang sudah masak. Di sini aku pakai pisang raja, kemudian akan aku potong karena ini ukurannya agak besar ya. Kemudian aku belah lagi. Kalau sudah semua dipotong, ini nanti ditumis atau digoreng dengan margarin sedikit saja. Nanti biar lebih enak rasanya dan bolennya tahan lama. Ini dia yang sudah aku tumis dengan margarin. Kalau sudah, lanjut membuat adonan kulit bolennya. Siapkan panci, masukkan 125 ml air suhu ruang, tambahkan 70 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam dan 100 gram margarin. Kita masak nanti di atas kompor dengan api kecil saja. Nah ini salah satu nanti cara yang membuat adonan kulit bolennya itu nanti menjadi lebih lentur sehingga saat digilas tidak mudah rusak atau tidak mudah sobek ya. Masak sampai meleleh semua margarin dan mendidih airnya. Kalau sudah mendidih matikan kompornya, terus biarkan sampai uap panasnya hilang kurang lebih 1 menit. Kalau sudah masukkan tepung terigunya. Nah langsung tambahkan 350 gram tepung terigu, aku pakai protein tinggi, jadi ini cairan margarin masih dalam keadaan panas. Langsung kita masukkan tepungnya ya. Nah di sini nanti yang membuat kulit bolen atau bolen pisangnya itu tidak berbau tepung saat kita makan. Karena ini sudah mulai berat, jadi akan aku bantu dengan tangannya, tapi harus hati-hati karena ini adonan masih panas. Uleni sebentar sampai nanti adonan tidak lengket lagi di dalam wadahnya. Lalu ini dibiarkan sampai hangat. Nah kalau sudah hangat, ini sudah aku cek ya, ini sudah cukup. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Terus kita uleni sebentar sampai nanti kuning telurnya menyatu dengan adonan. Terus akan aku pindahkan ke tempat yang lain. Untuk nanti akan aku istirahatkan sampai betul-betul adonan dingin. Atau nanti kalau setelah setengah dingin boleh dimasukkan ke dalam lemari es kurang lebih 30 menit ya. Nah kalau sudah, ini akan diistirahatkan atau didiamkan sampai betul-betul adonan dingin. Jangan lupa diberi tutup, boleh pakai plastik atau pakai kain. Nah sambil menunggu dingin, lanjut untuk membuat adonan dari lemaknya atau pengganti coarse fatnya ya. Siapkan mangkok, masukkan 100 gram margarin, aduk sebentar dengan spatula. Terus untuk yang selanjutnya masukkan 130 gram tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein tinggi. Kalau mau pakai yang protein sedang juga boleh. Aduk sampai adonan bisa rata, menyatu semuanya dengan baik. Kalau dirasa sudah berat pakai spatula, ini boleh diganti pakai tangan. Seperti ini untuk caranya ya. Kalau sudah menggumpal dan tidak lengket di mangkok, ini kita bisa sisihkan atau kita simpan dahulu. Nah ini untuk adonan kulit bolennya ini sudah dingin. Aku sempat istirahatkan di dalam lemari es tadi kurang lebih 30 menit. Lalu gilas adonan dengan rolling pin seperti ini.
kurang lebih untuk panjangnya sekitar 40 cm. Nah, kalau sudah, ini sudah cukup ya, seperti ini. Letakkan adonan lemaknya atau pengganti korsletnya ke bagian tengah sambil dipipihkan, tapi tidak perlu sampai selebar adonan kulit ya, cukup seperti ini, terus dilipat. Nah, untuk mengunci bagian tengahnya kita cubit-cubit saja sampai rapat. Begitu juga dengan bagian pinggirannya. Jadi nanti untuk adonan lemaknya itu tidak keluar atau tidak bocor saat digilas untuk yang berikutnya. Kalau sudah, ini kita gilas kembali dengan rolling pin. Untuk menggilasnya seperti ini ya. Jadi setengah bagian dulu, baru nanti pindah ke sisi yang satunya lagi supaya kulitnya tetap cantik, tidak sobek dan tidak rusak. Ini aku gilas sampai didapat panjang sekitar 40 cm ya. Nah, kalau sudah cukup, ini akan aku lipat. Untuk lipatan yang pertama yaitu lipatan tunggal. Seperti ini untuk melipatnya. Terus kita putar, lalu kita gilas kembali dengan rolling pin sampai nanti juga didapat dengan panjang 40 cm. Seperti ini sudah cukup, lalu akan aku lipat kembali seperti yang tadi, lipatan tunggal. Nah, kalau sudah, ini akan diistirahatkan supaya nanti kulitnya itu lebih elastis. Beri tutup plastik atau kain, istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Akan aku gilas kembali, jadi nanti kulitnya itu lebih lentur, tidak mudah sobek atau tidak mudah rusak. Untuk cara menggilasnya sama seperti yang tadi ya, gilas sebagian dahulu satu sisi baru sisi yang berikutnya supaya tetap bagus kulitnya, tidak sobek-sobek sampai nanti didapat dengan ukuran 40 cm, tetap sama. Untuk lebarnya kurang lebih 20 cm. Ini akan aku putar, kemudian di sini akan aku bagi menjadi 4 dikali 8. Jadi nanti menghasilkan sebanyak 32. Tapi nanti yang dua bagian pinggir, ada dua bagian pinggir yang terlalu kecil, itu akan aku sisihkan atau akan aku buang, tidak aku pakai. Jadi aku hanya ambil sebanyak 30 saja ya. Simpan atau letakkan dalam loyang. Untuk layarnya kelihatan tuh seperti ini hasilnya. Terus ini kita beri tutup plastik supaya tetap bagus kulitnya, lembab, tidak kering. Ambil satu bagian, kemudian kita gilas bagian pinggir-pinggirannya. Untuk tengahnya jangan sampai ketipisannya. Untuk tengahnya tetap usahakan lebih tebal dari yang pinggir. Nah, kalau sudah ini cukup, lalu beri dengan coklat. Aku pakai coklat meses. Kalau mau yang lumer boleh pakai coklat batang. Kemudian tumpuk dengan pisang bagian atasnya, lalu lipat seperti dalam video. Terus ini kita cubit-cubit supaya terkunci ya. Untuk bagian pinggirannya tinggal digilas saja sedikit. Terus lipatkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya ini mulus, tidak sobek untuk kulit luarnya ya. Langsung letakkan di dalam loyang. Aku pakai ukuran 24 kali 28 yang diolesi dengan margarin. Lakukan hingga selesai semua. Ini untuk sisa adonannya ya, yang tadi bagian pinggirannya. Kemudian kita akan poles bagian atasnya dengan 1 kuning telur, tambahkan 1 sendok makan susu cair. Aku pakai UHT, aduk sampai rata. Kemudian oleskan ke bagian permukaan atasnya secara berulang atau sampai kuning telurnya habis, tapi secara berurut ya. Nah, kalau sudah ini langsung kita panggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan kurang lebih 10 menit. Di sini aku panaskan dengan api sedang ke besar atau nanti didapat di suhu 200 derajat Celcius. Seperti ini untuk apinya. Jadi jangan api kekecilan ya. Lalu atas aku tutup. Ini dipanggang nanti sampai matang kurang lebih 55 menit. Atau sampai matang, disesuaikan saja dengan oven yang dipakai di rumah. Karena kalau apinya kurang besar nanti dalamnya itu masih mentah, dan untuk kulit pastrinya itu nanti tidak akan mengembang dan tidak akan renyah. Ini sudah matang. Aku panggang tadi kurang lebih 55 menit. Terus ini keluarkan. Jika dalam keadaan masih panas, kulitnya seperti ini ya. Dia belum empuk, dia masih crispy. Di bagian bawahnya juga tidak gosong, jadi cukup. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini, kulitnya terbentuk ya, berlapis-lapis. Ini matang sampai ke dalam, kelihatan tidak ada yang mentah.
Siapkan kacang hijau sebanyak 250 gram, cuci bersih kemudian direbus sampai empuk atau sampai matang seperti ini ya. Jadi ditimbang dahulu baru dimasak. Kalau sudah akan aku blender, lalu tambahkan 140 gram gula pasir dan 1 bungkus kental manis yang putih atau sebanyak 40 gram. Kemudian haluskan. Nah, kalau sudah langsung masukkan ke dalam wajan yang anti lengket ya atau teflon. Lalu kita masak dengan api kecil saja. Tambahkan sebanyak 70 gram margarin. Sambil sekali diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya. Ini dimasak nanti sampai betul-betul dia set ya semua cairannya dan mengering seperti ini. Ini sudah cukup ya, terlihat untuk teksturnya dia sudah padat, tidak ada cairan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, matikan kompornya, terus ini biarkan sampai dingin, baru nanti dibagi menjadi sebanyak 20 bagian ya. Sisihkan terlebih dahulu, terus lanjut membuat adonan kulitnya. Siapkan mangkok, masukkan 50 gram gula pasir, 80 ml air panas, 50 gram margarin, tambahkan seperempat sendok teh garam, aduk sebentar supaya gulanya bisa larut. Seperti ini sudah cukup. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein yang tinggi, boleh pakai protein yang sedang. Karena ini sudah berat atau lebih gampangnya kan aku aduk memakai tangan saja ya. Uleni sebentar sampai nanti adonan betul-betul sudah tidak lengket di dalam mangkoknya. Seperti ini sudah cukup. Lalu masukkan 1 butir kuning telur ukurannya sedang. Uleni kembali sampai kuning telurnya betul-betul sudah menyatu dengan baik. Seperti ini ya hasilnya, tuh kelihatan. Lalu masukkan ke dalam plastik, sisihkan terlebih dahulu kalau sudah. Untuk selanjutnya membuat adonan lemaknya, siapkan mangkok, masukkan sebanyak 100 gram tepung terigu, aku pakai protein tinggi, lalu masukkan 70 gram margarin. Untuk tepung terigunya boleh pakai yang protein sedang. Ini diaduk nanti sampai menggumpal dan tidak lengket lagi di dalam mangkoknya ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Terus ini juga dimasukkan ke dalam plastik. Untuk kedua adonan ini akan aku istirahatkan di dalam lemari es kurang lebih 30 menit ya. Nah, kalau sudah selama 30 menit bisa dikeluarkan untuk kedua adonan. Kemudian ambil adonan yang pertama. Ini nanti akan aku pipihkan atau digilas dengan rolling pin. Gilas nanti sampai didapat di ukuran sekitar 35 cm. Nah, kalau sudah cukup seperti ini, bisa dimasukkan untuk adonan lemaknya. Letakkan di bagian tengahnya untuk adonan lemaknya atau pengganti dari korsetnya ya. Terus pipihkan, tapi tidak perlu sampai selebar dengan adonan yang pertama tadi. Lalu ditutup supaya tidak bocor. Ini bisa dilipat untuk bagian ujungnya ya, kedua sisinya seperti ini. Terus diputar, kemudian akan aku gilas kembali. Pipihkan nanti sampai didapat di ukuran sekitar 40 cm. Untuk menggilasnya satu sisi dahulu sambil ditekan pelan ya. Jangan terlalu kencang supaya nanti kulitnya itu tidak rusak. Nah, kalau sudah ini dilipat, untuk yang lipatan pertama seperti ini namanya lipatan tunggal. Terus putar kembali, kemudian pipihkan kembali dengan rolling pin. Untuk menggilasnya seperti ini ya. Untuk yang kedua ini juga sama. Gilas sampai didapat di ukuran sekitar 40 cm. Kalau sudah, ini nanti akan dilipat. Untuk yang lipatan kedua, lipatannya sama dengan yang pertama tadi, yaitu lipatan tunggal. Seperti ini ya. Tinggal ditumpuk saja, lalu diputar kembali. Nah, ini untuk yang terakhir, kita gilas kembali nanti sampai didapat di ukuran 35 dikali 25 cm. Seperti ini. Terus ini akan aku bagi menjadi 5 dikali 4. Jadi untuk ukurannya ini sedang ya, tidak kecil juga tidak besar. Kalau sudah dibagi, masukkan ke dalam wadah atau loyang, kemudian tutup dengan plastik supaya nanti tidak kering bagian atasnya ya, dia tetap lembab. Kita lihat untuk hasilnya apakah kulitnya berlapis. Ini aku ambil satu. Nah, kelihatannya untuk tiap lapisannya atau layernya terbentuk seperti ini. Kalau dibuka ini kelihatan tuh. Nah, untuk isian kacang hijau yang tadi sudah dibuat di awal dan sudah dingin, di sini sudah aku bagi menjadi 20. Jika ditimbang itu satuannya seberat 22 gram, lalu dibulatkan seperti ini ya. Terus ambil satu adonan kulit, pipihkan bagian pinggir-pinggirannya saja. Untuk bagian tengah biarkan saja tebal seperti itu ya. Nah, kalau sudah, letakkan adonan isiannya di bagian tengahnya.
terus ditutup supaya kencang. Ini nanti dicubit-cubit ya bagian pinggir-pinggirannya, sehingga nanti saat dipanggang tidak terbuka. Nah kalau sudah, ini dirapikan sebentar. Seperti ini hasilnya, mulus, kulitnya tidak ada yang rusak ya. Langsung letakkan di loyang. Aku pakai loyang ukuran 30 yang diolesi dengan margarin tipis. Nah di sini aku hanya membuat sebanyak 19 saja ya, karena yang satu tadi jatuh. Ini langsung dipanggang saja. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Tadi ini aku panaskan selama 10 menit dengan api sedang ke besar sedikit. Letakkan di rak tengah. Kalau otangnya susun 3. Untuk apinya seperti ini. Kalau memakai kompor dan oven seperti punyaku ini, apinya sedang ke besar atau nanti didapat di suhu 200 derajat Celcius. Lubang atas aku tutup. Dipanggang pertama selama kurang lebih 50 menit. Nah kalau sudah 50 menit ini bisa dibuka dan dikeluarkan, karena akan aku olesi dengan kuning telur. Kalau diolesi kuning telur di awal tadi juga bisa ya, tapi nanti hasilnya kurang cantik, dia akan pecah-pecah. Siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok teh susu cair, aduk sampai rata, kemudian poleskan ke bagian permukaannya sampai rata secara berurut dan secara berulang sampai kuning telurnya habis. Kalau sudah, panggang kembali untuk yang kedua kali. Jadi untuk oven ini tidak aku matikan kompornya ya. Meletakkan di rak tengah tetap sama posisinya, dan untuk apinya juga tetap sama, lubang atasnya juga tetap sama. Ini dipanggang untuk yang kedua kali selama 10 menit saja, atau hanya untuk mengeringkan permukaan kulit bagian atasnya. Nah kalau sudah, bisa dikeluarkan dari oven. Kelihatan seperti ini sudah kokoh, sudah kering ya, tidak gosong. Bagian bawahnya ini cantik sekali dan matangnya merata. Sekarang kita lihat satu, warnanya ini sangat cantik. Kelihatan tuh, dia kriuk, renyah. Coba bagian dalamnya. Nah untuk dalamnya seperti ini hasilnya ya, kulitnya ini berlapis-lapis, dia kering sampai ke dalam, tidak ada yang mentah. Dan untuk rasanya ini pokoknya enak sekali. Ini cocok sekali buat teman minum teh di sore hari atau buat suguhan saat ada tamu di rumah. Jadi bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP supaya tetap terjaga kerenyahannya ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil dalam membuatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya. Terima kasih untuk yang selalu setia menonton tayangan ini. Salam dan sampai jumpa kembali. Selamat mencoba.